Hey guys, Pungki here. Aku akan membahas kenapa itu keren. Firstnya ada dua part. Yang pertama nyanyi biasa, yang bagian keduanya Lisa nge-rap. Oh my god, Lisa tuh rapnya keren banget ya. Beatnya, tone suaranya, deliverynya, penyampaiannya, swagnya dapet banget. Itu mungkin karena emang Lisa juga oke kalau untuk nge-rap kayak gitu. Dan mungkin vokal directornya juga bagus banget. Dan dia bener-bener tahu bagaimana mengucapkan kata-kata dalam rap dengan baik, dengan swag, dengan asik. Part rap yang keren ditaruh di verse di awal juga. Kalau punya bagian yang exciting, semakin ke depan itu semakin baik. Tentunya dengan syarat jangan sampai itu merusak lagunya secara keseluruhan juga tapi ya. Sebelum lanjut, I'm sorry, ini aku salah. Yang di video ini aku sebut sebagai chorus itu sebenarnya adalah pre-chorus. Jadi ya mohon menyesuaikan. Yang penting nanti tahu aku bahas bagian lagu yang mana. Chorusnya terdengar seperti pre-chorus karena berupa build up menuju drop yang persis introduction di awal tadi. Mungkin akan ada orang yang menganggap ini pre-chorus, tapi di sini aku akan menyebut ini chorus. Well, itu Rose nyanyinya keren banget, gila. Ada beberapa hal yang bikin chorusnya keren. Yang pertama, di situ juga ada kontras. Perubahan dari verse ke chorusnya ini tadi. Verse-nya tadi kan cenderung sangat penuh beat, gak terlalu melodik karena di situ ada rapnya. Chordnya minor dan minornya cenderung yang anger, cenderung yang marah dan fierce. Tiba-tiba di chorusnya nggak ada drumnya, nadanya sangat melodik, terus instrumennya ganti cuman pakai synth pads, dibuka dengan chord mayor, dan terus minornya pun di sini vibe-nya cenderung mellow dan sweet, bukan marah-marah. Vokalnya, nyanyinya sangat penuh emosi, sangat sweet dan nge-soul. Dia nggak cuma yang flat-flat aja kayak dia lebih sedikit tips penyanyi. Kalau pengen nyanyi dengan menghayati, itu gak cukup hanya dengan membayangkan lagunya nge-soul, tapi kita juga perlu mengeksplor penghayatan itu tadi. Emosi yang pengen kamu sampaikan itu dalam bentuk bunyi-bunyian itu detailnya seperti apa. Kalau di lagu ini detail-detailnya tadi adalah aksen-aksen dan bending-bending nada kecil itu tadi. Pertama aku denger lagu ini, pertama denger perubahan verse ke chorusnya ini dulu aku merasa chorusnya ini sangat familiar. Jadi aku merasa kayak udah pernah denger vibe ini, udah pernah denger perubahan ini, karena itu emang mirip dengan lagu lain yang juga sangat populer, yaitu Ready for It by Taylor Swift. Buat aku itu adalah sesuatu yang bagus ya. Jadi pendengarnya jadi kayak sudah gak asing dengan lagu ini. Tips bikin musik, jangan takut untuk mengambil elemen-elemen di lagu lain dan memasukkannya di lagumu. Tapi jangan sampai cuman jadi kayak kopian lagu yang kamu jadikan sebagai influence itu tadi. Progresi chord di chorusnya ini tadinya aku juga mengira chordnya ini sama dengan Ready for It. Tapi ternyata setelah aku dengarkan lagi dengan seksama, ternyata chordnya beda. Tadinya aku mengira ini chordnya seperti ini. Aku kira C, tapi ternyata setelah aku dengar lagi, ternyata itu bukan C. Ternyata yang benar adalah chord yang tadinya aku kira C itu ternyata itu adalah di atas ada F crash, di bawah bassnya B. Dan melodinya itu nada vokalnya itu Fa, which is itu C. Tadi putaran pertama dan kedua di chorusnya. Yang ketiga ini beda sedikit, waktu drumnya masuk itu chordnya jadi ini jadi D mayor. Jadi karena chorusnya berfungsi sebagai build up, dua chord berbeda itu juga ngasih vibe yang berbeda. Jadi di putaran pertama dan kedua tadi itu juga mellow yang ada B-nya bikin itu terasa gelap. Sementara di putaran ketiga waktu drumnya masuk itu jadi D mayor yang lebih bright, lebih up
uplifting, something like that. Oh iya, di chorusnya ini tadi kan kalau di verse karena dia nadanya cenderung rendah itu dikasih layer satu oktav di atasnya kan ya. Kalau di chorusnya ini dia nadanya cenderung tinggi tapi dia dikasih layer satu oktav di bawahnya. Layer satu oktav di bawah gitu tuh bisa bikin suaranya terkesan semakin tebal dan flow melodinya itu, line melodinya jadi terasa lebih powerful. Chorusnya building up ke dropnya sama dengan yang di depan, komentarku sama dengan yang di depan tadi. Terus keduanya ini penuh dengan rap dan kalau didengarkan di situ juga ada tambahan fill in synthesizer yang suaranya itu juga tidak asing. Itu mirip dengan synth di apa judulnya? Justin Bieber sama Skrillex, Where Are You Now? Itu mirip dengan suaranya Justin Bieber yang sama Skrillex sama dimanipulasi jadi kayak suara lumba-lumba. Itu lagi sebuah tindakan mengambil sesuatu di lagu lain yang pendengar sudah familiar terus ditaruh di lagu yang sama sekali berbeda. Cuman sedikit sih, tapi hal kecil kayak gini nih bisa bikin pendengar secara nggak sadar kayak tiba-tiba sudah merasa akrab dengan lagunya, tiba-tiba sudah merasa nggak asing dengan lagunya, dan itu juga bisa bikin lagunya lebih mudah dicerna dan lebih mudah diingat. Terus bridge di endingnya itu juga berupa build up menuju drop yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, which is really cool. Yang tadinya cuma pakai kayak sine wave, yang itu cenderung kayak suling atau flute di belakang, jadi kombinasi antara ada yang pakai sine wave tapi juga ada yang kayak saw wave. Ya, itu mirip suara-suara instrumen bersenar tradisional. Itu emang nuansanya tradisional ya, nuansanya sangat Asia ya. So ya, intinya itu di belakang masih naik lagi dan itu drop terakhir terus jebret lagunya habis. So ya, itu tadi kenapa Tudu itu adalah sebuah lagu yang keren. Selain karena Blackpink-nya sudah keren dari sananya, itu juga secara musikal dan produksi musik di dalam lagu itu juga banyak hal keren yang bikin lagu itu ya wajar kalau sukses dan banyak orang yang suka. Hit like or dislike this video, subscribe to my channel kalau kamu belum subscribe. Thank you for watching. Bye bye.